Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari mahasiswa Universitas Galuh Ciamis. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok prakuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari SEMM. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang siklus transaksi akuntansi. Tapi sebelum kita menjelaskan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Leli Rahmalia dari kelas akuntansi B dengan NIM 3403180096. Perkenalkan, nama saya Siti Nuriah dengan NIM 3403180082. Nama saya Satyani Agustini dengan NIM 340318002212. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuriah dengan NIM 3403180082. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus transaksi akuntansi atau siklus penerimaan. Sistem informasi akuntansi memiliki pengertian yaitu satu kesatuan sumber-sumber daya seperti orang dan peralatan yang dirancang untuk mengubah keuangan dan sumber daya lain menjadi informasi. Sistem informasi akuntansi juga merupakan suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi finansial dan pengembalian keputusan yang relevan bagi pihak luar perusahaan dan pihak ekstern. Untuk pengertian siklus akuntansi sendiri yaitu merupakan proses di mana aktivitas yang dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi bisnis serta berakhir dengan persiapan untuk aktivitas periode akuntansi selanjutnya melalui pembuatan jurnal penutup. Siklus pada alur akuntansi ini bukan hanya proses pembuatan laporan keuangan. Kemudian siklus-siklus pemrosesan transaksi memiliki 4 kelompok utama secara tradisional, yaitu yang pertama ada siklus pendapatan, siklus pengeluaran, yang ketiga siklus produksi, yang keempat siklus pelaporan keuangan atau siklus akuntansi. Kemudian selanjutnya, peristiwa ekonomi. Di dalam peristiwa ekonomi, kita hidup di dalam masyarakat yang kompleks. Masyarakat yang berisi banyak perusahaan yang mengadakan kegiatan yang berbeda untuk tujuan profit maupun non-profit. Sistem akuntansi dirancang untuk merekam atau mencatat, meringkas, dan melaporkan hasil peristiwa ekonomi untuk suatu jangkauan luas dari perusahaan. Kemudian selanjutnya, ada siklus kegiatan bisnis. Di dalam siklus kegiatan bisnis, yang pertama ada penanaman modal. Di dalam penanaman modal, siklus aktivitas bisnis berawal ketika modal ditanamkan dalam suatu bisnis. Bila sumbernya berasal dari para pemilik, maka penanamnya merupakan kewajaran pemilik. Bila sumbernya berasal dari pinjaman, penanaman modalnya ini dapat merupakan utang jangka panjang ataupun jaminan uang di bank. Kemudian yang kedua, ada akuisisi input. Akuisisi input ini digunakan untuk memperbesar modal perusahaan. Cara yang pasti yang mereka gunakan tidaklah penting. Pada poin ini, mereka gunakan secara berbeda untuk bisnis yang berbeda. Kemudian yang ketiga, ada konversi. Langkah berikutnya dalam siklus aktivitas ini adalah konversi input menjadi barang atau pelayanan. Perusahaan menjualnya untuk menambah modalnya. Proses konversi berbeda-beda untuk perusahaan yang berbeda. Satu peristiwa ekonomi yang berlangsung selama konversi adalah pemakaian buruh, bahan, dan biaya eksploitasi untuk membuat suatu produk atau pelayanan yang dapat dijual. Kemudian yang terakhir ada penjualan.
Penjualan komponen terakhir dalam siklus aktivitas bisnis dasar adalah penjualan barang dagangan atau pelayanan yang merupakan hasil proses konversi. Bila hasil ini terjual dan mendapatkan laba, penanaman modalnya perusahaan pun bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santiani Agustini dengan NIM 3403180212. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa ekonomi dan transaksi akuntansi. Operasi bisnis yang normal terdiri atas serangkaian peristiwa ekonomi. Serangkaian ini muncul dari siklus aktivitas bisnis yang menjabarkan bagaimana semua kegiatan akuntansi yang benar-benar ada operasi. Yang pertama, siklus transaksi. Suatu siklus transaksi adalah seperangkat transaksi akuntansi yang terjadi dalam urutan yang normal. Siklus ini merekam peristiwa dalam sebuah komponen dalam siklus aktivitas bisnis. Sebagai contoh, sebuah transaksi penjualan normalnya diikuti dengan transaksi pengirim, transaksi penagihan, dan transaksi kwitansi kontan. Yang kedua, siklus finansial. Siklus finansial terdiri dari atas transaksi akuntansi yang merekam akuisisi modal dari para pemilik dan kreditor, pemanfaatan modal untuk memperoleh aset produktif, dan pelaporan kepada para pemodal mengenai penggunaan modal ini. Yang ketiga, siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran terdiri atas transaksi yang diadakan untuk mendapatkan bahan dan pembayaran eksploitasi item untuk proses konversi bisnis. Siklus ini memproses transaksi yang menggambarkan peristiwa ekonomi berikut ini: permintaan barang, penerimaan barang, mencatat kewajiban untuk membayar barang, dan membayar untuk barang itu. Yang keempat, siklus pendapatan. Siklus pendapatan meliputi transaksi akuntansi yang merekam hasil pendapatan dari output proses konversi. Sebagaimana disebutkan di depan, 4 peristiwa ekonomi menghasilkan pendapatan: menerima suatu order dari suatu pelanggan, mengantarkan barang atau pelayanan, meminta pembayaran dari pelanggan, dan menerima pembayaran. Kelima, siklus konversi. Siklus konversi berisi transaksi yang benar-benar ada ketika input diubah menjadi barang atau pelayanan yang dapat dijual. Sebuah peristiwa ekonomi muncul dalam siklus konversi. Bahan, tenaga kerja, dan ongkos eksploitasi digunakan dalam proses konversi. Yang keenam, siklus dan aplikasi. Aktivitas bisnis dasar digunakan untuk mengidentifikasi 4 siklus transaksi yang lazim pada semua bisnis. Siklus transaksi ini berbeda-beda dalam berbagai perusahaan. Contohnya, di perusahaan besar siklus finansialnya limit. Di perusahaan kecil, sumber dan penggunaan modalnya lebih kecil sehingga siklus jauh lebih sederhana. Perbedaan antara perusahaan adalah nyata. Meskipun mereka melakukan aktivitas yang pada dasarnya sama dan transaksi akuntansi merekam peristiwa ekonomi sama, semua perusahaan tidak dapat digunakan sistem aplikasi identik. Dengan menggunakan siklus transaksi. Siklus transaksi menekankan sifat dasar semua proses bisnis dan akuntansi yang sedang berlangsung. Sebenarnya, aktivitas akuntansi terjadi secara konstan, persis sebagaimana halnya dengan aktivitas bisnis yang di dalamnya sistem akuntansi beroperasi. Siklus transaksi juga mendemonstrasikan bagaimana peristiwa di awal suatu siklus transaksi mempengaruhi peristiwa dan catatan berikutnya dalam siklus. Akhirnya, sistem informasi akuntansi memproses berjenis-jenis transaksi akuntansi dan dalam melakukan hal itu menghasilkan suatu ragam dokumentasi dan laporan. Perkenalkan, nama saya Leli Rahmalia dari kelas akuntansi B dengan NIM 3403180096.
Siklus sistem informasi akuntansi. Yang pertama, siklus pendapatan atau revenue. Yang kedua, siklus pengeluaran atau expenditure. Yang ketiga, siklus pengajian sumber daya manusia atau payroll. Yang keempat, siklus produksi. Dan yang kelima, siklus keuangan. Siklus pendapatan atau revenue cycle. Menurut Romey dan Steinberg, siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa kepada para pelanggan dan menagihkan sebagai pembayaran dari penjual-penjual tersebut. Siklus pendapatan aktivitas dasar bisnis. Yang pertama, memasukkan pesanan penjualan atau sales order entry. Proses memasukkan pesanan penjualan mencakup 3 tahap, yaitu pertama, mengambil pesanan dari pelanggan, kedua, memeriksa dan menyetujui kredit dari pelanggan, serta memeriksa ketersediaan. Yang kedua, mengirim pesanan atau shipping. Proses ini terdiri dari 2 tahap, yaitu mengambil dan mengepak pesanan, dan yang kedua, mengirim pesanan tersebut beserta dokumen pengiriman atau surat berjalan. Yang ketiga, penagihan dan piutang usaha atau billing and account receivable, dan yang keempat, menerima pembayaran atau cash collection. Tujuan pelaksanaan siklus pendapatan. Pertama, mencatat permintaan penjualan secara tepat dan akurat. Kedua, memverifikasi kelayakan kredit konsumen. Ketiga, mengirim barang atau memberikan jasa tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Keempat, melakukan penagihan kepada konsumen pada waktu yang tepat dan dengan cara yang benar. Demikianlah beberapa hal yang kami bisa sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.